Zal, berangkat ya umroh. Wah, saya kaget dong. Pak, saya belum bisa apa-apa. Enggak, saya yakin kamu mampu. Nah, itulah. Itu adalah proses memantaskan diri ya ke Baitullah. Dan itu kamu tahu seminggu sebelum berangkat. Momen paling berkesan selama mendampingi jamaah selama 8 tahun ini kira-kira apa yang paling berkesan nih Ustaz? Tadi udah saya pernah bilang setiap perjalanan memiliki ceritanya masing-masing. Nah, tapi dari seluruh keberangkatan yang saya bawa, setiap perjalanan itu ada momen yang paling berkesan. Yaitu apa? Ketika saya membimbing mereka di umroh pertama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ismi, kembali lagi bersama saya Lika sebagai host di Ismi Travel Podcast. Nah, sekarang ini kita lagi ada kedatangan tamu ya yang spesial banget. Nah, kita arahkan kameranya tolong. Ini ada Ustadz Rizal Bainuddin Sofa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ika. Halo teman-teman semua. Nah, Ustadz Rizal ini kemarin abis jadi tour leader di grup 311, 312, dan 313. Nah, ini 311 nih VIP, yang lainnya ini reguler ya Ustadz ya? Betul. Jadi gimana Ustadz? Berkesan pasti ya kan? Alhamdulillah, makasih Ika. Ya. Saya manggilnya Ika aja ya, biar lebih akrab. Alhamdulillah teman-teman semua, kemarin kita sudah pulang grup 312 dan 313. Tapi sebelumnya, di bulan sebelumnya, kita sudah membawa grup VIP nih. Hanya 18 orang dan istri dari seorang jenderal kan, Bu Rahma, yang sangat luar biasa baik orangnya. Itu sebanyak 18 orang. Nah, di keberangkatan ini memiliki kesan yang berbeda ya. Karena setiap perjalanan memiliki ceritanya masing-masing. Di perjalanan VIP, Ika, saya boleh cerita dikit ya? Boleh banget. Di perjalanan VIP ini karena 12 hari total perjalanannya itu sangat santai. Jadi kita maksimal ibadahnya ketika di Madinah maupun di Mekah nih. Di Madinah waktu itu kita 5 sampai 6 hari ya. Sisanya di Mekah. Jadi waktu di Madinah kita alhamdulillah karena VIP mendapatkan 2 kali masuk akses Raudhah. Yang pertama itu dari nusuk ya, dari muasasah yang sedang kita kerjasamakan. Dan yang kedua ini langsung protokoler nih, karena memang kita diasis oleh Atas Pertahanan Indonesia dari Riyadh. Dan ini terima kasih untuk Pak Atas Pertahanan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Riyadh telah membantu proses ibadah umroh kami dan mengawal nih dari mulai kedatangan dari Madinah sampai pulang di Jeddah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang kedua ini karena protokoler, jadi kita benar-benar VIP tanpa antri, diantar oleh mobil golf, ditemanin askar dan bisa berlama-lama di Raudhah. Alhamdulillah. Dan grup yang sebelumnya 312 dan 313 ini berjumlah lumayan banyak nih, 39 pax. Terbagi menjadi 2 hotel karena memang 2 paket ya. Di Ismi kan ada paket Sofa dan Marwa ya. Nah, ini terbagi menjadi 2 hotel dan itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya sebagai tour leader dan Ustadz pembimbing di sana, Mutawif, dalam memaksimalkan layanan walaupun terbagi menjadi 2 hotel. Alhamdulillah. Wah, itu salah satu tantangannya ya, dibagi 2 ya kan hotelnya, pasti ada apa challenge tersendiri gitu. Betul. Terus gimana tuh, kira-kira lancarkah atau mungkin ada problem dari jamaahnya atau gimana, coba boleh diceritakan? Sedikit cerita tentang perjalanan terakhir. Boleh banget. Ketika kita sudah landing di Jeddah, itu ada sedikit case ya. Koper jamaah ada yang tertinggal. 3 koper jamaah tertinggal. 3 koper jamaah? Iya, 3 koper jamaah tertinggal. Ini bukan kesalahan dari kita. Ya mungkin ada kesalahpahaman nih di tim handling dan jamaah dalam memisahkan antara koper kabin dan bagasi. Itu nanti kita akan bahas case selanjutnya. Ketika sampai di Jeddah, alhamdulillah jamaah merasa sangat nyaman, sangat bahagia.
Karena kita dari Jeddah langsung menuju ke Madinah. Agar apa? Agar jamaah bisa beradaptasi terlebih dahulu tentang cuaca di Saudi, tentang makanan di sana, udara, dan kondisi-kondisi yang memang membuat badan kita lebih santai. Kalau kita ke Mekah terlebih dahulu, khawatirnya setelah kita 9 hampir 10 jam penerbangan nih, tahu-tahu landing Jeddah dan langsung melaksanakan ibadah umroh, khawatir nih badan kita kaget, drop. Ya. Dan jamaah pun belum terbiasa dengan kondisi di sana. Iya, apalagi baru pertama kali. Betul, ya. adaptasi dengan kelakuan atau kebiasaan orang Arab lah. Berikutnya cuaca dan lain-lain, sehingga kami khawatir hal-hal yang akan terjadi itu di luar kontrol kita, sehingga kita ke Madinah terlebih dahulu agar langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, berziarah ke makamnya dan lain-lain. Di sini ada plusnya nih Kak nih. Di saat travel lain itu tidak keluar tasrih raudhahnya, alhamdulillah di Ismi Travel ini keluar nih semua, alhamdulillah. 39 orang, Masya Allah, tabarakallah. Di luar sana banyak teman-teman saya tour leader juga meminta tolong kan, ada tasrih nggak dan lain-lain. Di kita alhamdulillah atas izin Allah di Madinah kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah dan ke raudhah. Oke. Nah, Ustadz, mungkin banyak dari kita yang masih awam ya Ustadz. Kira-kira apa sih misalkan kalau misalkan tasyrihnya ini nggak keluar atau keluar itu kira-kira gimana? Kan kita banyak yang nggak tahu ya mungkin. Betul. Teman dari Ismi Travel boleh dijelaskan Ustadz. Jadi kita bisa akses tasrih raudhah itu dengan 2 cara. Yang satu itu memang difasilitasi oleh travel. Jadi pengajuan visa kita itu biasanya sudah bundling dengan tasrih raudhah. Itu yang apply muasasah ya, atau perusahaan yang kita kerjasamakan di Saudi. Yang kedua adalah secara mandiri via aplikasi Nusuk. Jadi seluruh jamaah umroh yang ingin berangkat umroh itu bisa download aplikasi Nusuk dan login melalui aplikasi Nusuk dengan satu paspornya, yang kedua visanya. Jadi kalau sudah bisa masuk, teman-teman bisa mencari jadwal untuk raudhah secara mandiri. Gimana sih awalnya bisa jadi tour leader umroh Ustadz? Nah, baik. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang gitu ya. Benar-benar. Kok bisa jadi profesional kayak gini gitu? Dulunya tuh gimana sih caranya gitu? Awal-awalnya gimana? Alhamdulillah selama kalau berkarir di dunia umroh sudah 9 tahun ya. Kalau dalam bidang tour leader umroh khususnya itu sudah 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun. Jadi mengawali dari travel umroh juga sebagai karyawan. Dulu tidak pernah kepikiran untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi ada tapinya nih. Saat itu saya yakin bisa berangkat ke Baitullah. Karena apa? Karena memang dalam prosesnya menjadi karyawan travel itu saya selalu menikmati prosesnya. Seperti apa? Ngangkat koper ya saya jalani aja. Berikutnya hujan-hujanan ke rumah jamaah untuk mengantar koper dan lain-lain itu juga saya jalanin. Apalagi ketika melepas jamaah di bandara itu saya senang tuh. Karena apa? Karena saya ingin merasakan vibes perpisahan dengan jamaah. Itu luar biasa ya. Dan yang saya lakukan adalah satu, ketika menjadi karyawan travel itu menuntut ilmu sebanyak-banyaknya tentang umroh. Dengan cara kalau ada ustadz pembimbing pulang nih bawa grup, saya langsung tanya nih, Ustadz di sana itu ngapain aja sih biasanya? Karena kita yang awam itu belum punya gambaran ya. 9 hari itu ngapain aja gitu loh maksudnya. Apakah benar-benar kita ibadah terus selama 9 hari di Ka'bah ataukah gimana dan lain-lain, itu saya pelajari terus. Ternyata memang umroh itu hanya beberapa jam saja, selebihnya adalah ibadah-ibadah mandiri. Di satu titik owner dari travel itu memanggil saya ya, Zal berangkat ya umroh. Wah, saya kaget dong. Pak, saya belum bisa apa-apa. Enggak, saya yakin kamu mampu. Nah, itulah. Itu adalah proses memantaskan diri ya ke Baitullah. Dan itu kamu tahu seminggu sebelum berangkat. Momen paling berkesan selama mendampingi jamaah selama 8 tahun ini kira-kira apa yang paling berkesan nih Ustaz? Tadi udah saya pernah bilang setiap perjalanan memiliki ceritanya masing-masing. Nah,
Tapi dari seluruh keberangkatan yang saya bawa, setiap perjalanan itu ada momen yang paling berkesan, yaitu apa? Ketika saya membimbing mereka di umroh pertama mereka. Dan di momen apa lebih khususnya? Pertama melihat Ka'bah. Masya Allah. Jadi ketika mereka pertama kali lihat Ka'bah, saya selalu mengingatkan mereka bahwa seperti ini Bapak Ibu, mari lihat Ka'bah itu, bangunan itu dengan mata hati kita, bukan mata fisik ya. Kalau kita lihat secara fisik, secara mata fisik, itu hanya bangunan berbentuk kotak, dibungkus dengan kain hitam dan lain-lain. Tapi kalau dengan mata hati kita, itu adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah rumah Allah. Sehingga pada momen itu jamaah tanpa disuruh pun menitikkan air mata. Luar biasa. Pernah nggak ketemu jamaah yang unik atau lucu sama perjalanan? Banyak ya, tapi yang paling berkesan adalah ada 2 momen. Ya, apa tuh? Yang pertama itu ketika kita, ini semua di Mekah nih, rata-rata momen lucu tuh di Mekah. Karena memang mereka kondisinya grogi, nervous, mau umroh ya, mau ibadah umroh. Kalau di Madinah mereka santai. Nah, momen yang pertama adalah ketika kita perjalanan dari Madinah ke Mekah kan lumayan ya, 7-8 jam lah perjalanan sama istirahat. Ketika sampai hotel Mekah di waktu maghrib atau asar gitu saya lupa, saya suruh mereka untuk sholat di kamar masing-masing. Ketika saya ke toilet dan ketika keluar ke toilet, saya kaget nih. Kenapa? Karena ada 2 jamaah sholat dengan kiblat yang berbeda. Kok bisa Ada yang itu? menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana. Nah, kenapa ya? Padahal di satu kamar yang berbeda, kenapa nggak saling ingatkan gitu? Akhirnya saya revisi, saya tanya satu, Bapak tadi sholat menghadap mana? Menghadap barat, Ustadz. Menghadap barat itu kalau kita di Indonesia, Pak. Saat ini kita di Saudi. Ya Ustadz, itu kan matahari terbenam di barat. Iya, matahari terbenam di barat. Bukan berarti di Mekah itu barat itu kiblat kita. Kiblat kita adalah ke Ka'bah. Oh gitu ya Ustadz ya. Yang selanjutnya ini yang benar. Ya Ustadz, saya lihat ada tanda panah tuh di atas plafon hotel. Kiblatnya ke arah sana. Oh iya benar Pak. Nah jadi teman-teman semua jangan sampai salah paham. Kalau dijawab kiblat kita kemana, bukan menjawab dengan arah mata angin barat, tidak. Toh kiblat kita nggak benar-benar ke arah barat, agak melenceng berapa derajat gitu ke kanan lebih sedikit. Jadi kalau ditanya kemana arah sujud kita ya, ke kiblat kita mana? Baitullah, Ka'bah. Itu yang kedua, momen lucu yang kedua. Ketika kita sedang berihram, salah satu larangan ihram adalah memakai pakaian berjahit untuk laki-laki. Bapak itu kita sudah sampai di hotel Mekah. Masuk kamar mandi, keluar-keluar beliau pakai celana. Dikira Bapak itu kita berihram itu hanya ketika di luar hotel saja. Kalau di dalam hotel ya bebas aja. Nah, ternyata tidak seperti itu. Jadi memang sesuatu yang sudah kita ulang-ulang, kita beri penjelasan berkali-kali pun masih saja mereka lupa. Karena apa? Yaitu nervous ya, ingin ibadah. Jadi memang momen-momen tersebut itu sebagai hiburan lah ketika dalam perjalanan, dan kita bisa menjadikan momen tersebut sebagai pembelajaran untuk yang lain. Tadi itu ada koper ketinggalan ya Ustadz Ya ya? benar. Nah, berarti kan di sini kita harus tahu ya teman-teman ISMI, kalau misalkan kita mau berangkat umroh, perlengkapannya itu harus bawa apa aja, terus apa yang perlu dibawa atau yang nggak perlu dibawa gitu. Nah, boleh mungkin Ustadz bisa jelaskan perlengkapan apa yang memang wajib kita bawa, ataupun yang mungkin jamaah ada yang bawa padahal itu sebenarnya nggak harus dibawa. Betul. Jadi Kak, kita itu ketika berangkat umroh pasti wajib membawa perbekalannya. Betul. Nah, perbekalan itu tidak semuanya harus kita bawa, karena memang kita menggunakan pesawat, dan di pesawat tersebut memiliki aturan-aturan yang mana ada barang yang boleh dibawa dan ada yang tidak boleh. Nah, barang bawaan kita itu biasanya terbagi menjadi 2. 1, koper bagasi, yaitu koper besar, yang biasanya kalau kita daftar ke ISMI itu dikasih koper besar ya. Itu ukuran 24 inch kalau nggak salah.
Berikutnya yang kedua adalah koper kabin. Yaitu barang yang kita bawa ke atas kabin dan itu kita bawa terus dan kita harus bertanggung jawab dengan barang tersebut. Nah, di dua koper ini itu kita harus pisahkan nih, Kak. Kalau ke koper bagasi, ingat ya, koper bagasi itu tidak boleh ada barang elektronik Oke. sama sekali. Termasuk apa? Power bank, Oke. HP, laptop, tablet, semua barang elektronik yang ada baterainya. Oke. Ingat ya, dalam tanda kutip yang ada baterai tanamnya. Yang ada baterai tanamnya. Ya, misal kipas portable, terus apa lagi ya kira-kira ya? Pokoknya semua yang ada baterainya lah ya. Nah, banyak yang nanya nih ke Instagram saya, Ustadz kalau colokan, terus setrika, rice cooker, kompor listrik, itu taruh mana? Oke. Itu taruh di koper bagasi saja. Tapi kalau saya boleh saran, tidak usah membawa barang-barang yang tersebut ya, seperti setrika, kompor listrik, rice cooker, jangan. Karena kita di sana makan 3 kali sehari, terjamin semua insya Allah. Kecuali kalau travel yang tempat mendaftar itu tidak menyediakan makan nih di hotel selama 3 kali sehari, itu bebas silakan. Semakin ringan kita bawa teman-teman semua, semakin mudah semakin memudahkan kita pergerakan di sana. Oke. Nah, tadi kan koper bagasi ya, yang nggak boleh dimasukkan adalah semua benda yang memiliki baterai. Sekarang koper kabin nih, koper kecil. Koper kecil rumusnya adalah semua benda tajam tidak boleh masuk ke dalam koper kecil. Oke, yang bisa membahayakan. Yang bisa membahayakan penumpang lah ya. lainnya. Seperti pisau lipat, pisau cukur nih, Oh, terus gunting Silet. untuk tahallul, silet, jarum pentul, gunting dan lain-lain itu dilarang masuk ke dalam koper kecil. Oke. Masukkan saja ke koper besar. Oke. Ini banyak yang kebalik nih soalnya. Koper besar masuknya power bank dan malah yang benda-benda tajam ke koper kabin, sehingga nanti kena X-ray dan membuat koper kita tidak bisa terbang ikut bersama kita. Dan satu yang penting adalah dilarang membawa aerosol nih. Aerosol itu apa? Tahu nggak Ika aerosol itu apa? Apa itu? Jadi parfum yang misal ada gasnya. Oh, yang ada Yang mungkin alkohol gitu ya? Enggak, yang ada gasnya, kayak ada parfum ada gasnya. Terus Oh. sunscreen yang ada gasnya, botol kecil tapi yang di spray gitu. Tahu-tahu. Jadi bukan yang cair, tapi yang bentuknya Yang gas. spray ya. Ya, Iya, yang kaleng ya, yang kaleng ada gasnya itu tidak boleh. Termasuk alat kesehatan pun seperti tabung oksigen Oh, oke. gitu. Dan cairan yang lebih dari 100 ml harus dimasukkan ke dalam koper bagasi. Oke. Semua skincare yang ada, kalau misal lebih dari 100 ml, maka masukkan ke dalam koper bagasi saja. Oke. Gitu. Gitu ya, Ustaz. Jadi cairan yang kalau ingin dimasukkan ke koper kabin, maka maksimal 100 ml per botol. Oke, Gitu. 100 ml per botol. Baik. Ada lagi nih Ustadz. Hmm. Barang-barang yang mungkin kelihatannya sepele ya, Hmm. tapi sebenarnya itu perlu dibawa. Itu ada nggak Ustadz? Apa ya? Kan kalau tadi itu kan banyak yang pengen bawa sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibawa Betul, kan, betul, betul. kayak Nggak penting lah ya. setrika gitu ya. Padahal di sana itu ada gitu, Betul, nggak betul. perlu dibawa lagi. Nah ini mungkin apa sih barang-barang yang disepelein sama para jamaah yang mungkin baru mau umroh gitu, padahal sebenarnya itu penting. Gitu. Satu adalah tumbler lipat atau portable. Oke, Karena apa? Karena cuaca di sana kalau panas itu sangat panas, kalau dingin itu sangat dingin. oke, Jadi memang badan kita selama di sana itu didorong di batas maksimal fisik kita. Semua yang kita lakukan di sana itu dengan jalan kaki. Kita dari hotel ke masjid jalan kaki, pun sebaliknya. Kita belanja ke toko-toko sekitar pun pakai jalan kaki, Kak. Jadi membuat tubuh kita tuh butuh cairan lebih. Nah, yang sering diremehkan oleh jamaah adalah tidak membawa tumbler atau botol minum. Jadi ketika jalan dia kehausan dan lain-lain. atau mungkin malah jadinya mungkin agak sedikit merepotkan rekan yang lain ya. Jadi Betul, kan betul. minta minum. Benar kayak minta gitu. minum di tengah jalan ya kan. Ya gitu. Jadi agak sulit ya. Tenaga Benar, juga benar. udah habis gitu ya. Betul. Jadi ini yang sering diremehkan orang-orang, bawa tumbler ketika berangkat umroh. Tumblernya nggak perlu besar,
kecil pun nggak apa-apa. Karena di sana saya sarankan minum yang sering daripada minum banyak hanya sekali 2 kali saja. Jadi dikit-dikit minum itu nggak apa-apa. Agar bibir juga nggak kering, tenggorokan selalu terbasahi dan fisik selalu terjaga karena terhidrasi dengan maksimal. Buat teman-teman ISMI yang belum tahu, mungkin di sana juga ada tempat pengisian air ya, Betul, Ustadz betul, ya. betul. Jadi bukan kayak beli gitu Ya, atau nggak harus apa. beli terus. Iya, jadi makanya kita bawa tumbler, bisa dikit-dikit isi gitu. Betul, betul. Habis kayak gitu. Lalu apa lagi nih Ustadz selain tumbler? Itu aja sih yang penting. aja ya. Karena itu merupakan top paling atas lah. Selama ini jamaah meremehkan, ternyata di sana baru sadar pentingnya membawa tumbler. Wah, itu ini ya, plot twist juga sih. Ternyata tumbler yang kita pikir cuman sekedar ini aja gitu ya, ternyata penting banget ya teman-teman. Apalagi tumblernya kita isi dengan air zam-zam tuh. Oh, Di sana adalah tempat kita untuk bisa minum air zam-zam dengan sangat maksimal setiap hari, setiap detik ya. puas lah ya Betul. jadinya. Tumblernya kosong, isi zam-zam. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ini yang sering saya sampaikan ketika manasik dan selalu saya sampaikan di setiap kegiatan apapun. Yang pertama adalah luruskan niat, yang kedua adalah bersihkan hati. Oke. Karena apa? Kalau kita niatnya ke sana itu hanya untuk mendapatkan foto-foto estetik, foto-foto di tempat viral, yang kita dapatkan hanya itu saja. Oh, oke. Tapi kalau di sana niat kita untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, maka itu yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Yang kedua, bersihkan hati. Ini kenapa? Karena Allah Maha Pencemburu, Ika. Iya. Kalau kita membawa sesuatu selain Allah ke rumah Allah, Iya. Allah pasti akan dalam tanda kutip murka. Oke. Banyak kasus orang yang tidak bisa melihat Ka'bah itu ada. Oh, ada. Ada yang tidak bisa pulang ke hotelnya ada. Karena memang di hatinya masih ada selain Allah. Dan satu nasihat terakhir, salah niat salah hasil, beda niat beda hasil. Ya. Insya Allah ya Sobat ISMI. Boleh nih tadi saya ulangin lagi kali ya Ustadz Boleh, ya. boleh. Yang pertama itu niatnya harus benar ya Benar, Ustadz ya. Oke Ustadz, sebelum saya tutup Ya, ya, boleh. sebelum kita tutup nih Ada info apa nih? teman-teman. Sepertinya ada menarik nih. Iya dong. Nah, jadi ISMI Travel ini saat ini lagi ada program Umroh Akbar Oh, Masya untuk Allah. bulan November Oh, Ustadz. luar biasa. Programnya 9 hari. Kemudian ini udah free city tour Taif. Oh, Masya Allah. luar biasa. Jarang-jarang tuh ada yang 9 hari free city tour Taif. Harganya berapa Ika kalau boleh tahu? Harganya ini 28,9 juta. Masya Lumayan Allah. murah sih. Ini dijangkau ya, gampang nih, bisa dijangkau insya Allah. Karena apa, biaya itu kan dari Allah ya, Betul, Ustadz betul. ya. Yang bayar itu Allah. Betul. Gini Kak, saya ada sedikit cerita. Iya. Banyak jamaah yang baru DP tahu-tahu Allah lunasin. Nah kan, Dalam hal apa? Rezeki datang dari mana saja. bener banget. Ada seorang ibu dari Padang, itu ketika mendaftar umroh tuh hanya di dompetnya 500.000 saja Ika. Daftar, store uangnya. Dan qadarullah 2-3 minggu kemudian ada telepon dari anaknya, "Mah, saya mau berangkatin umroh mama nih. Oh, Masya Allah. Mau saya lunasin." "Oh iya, alhamdulillah, gak apa-apa nak, mama baru DP kemarin." Ya Allah, Masya Allah. Dia gak bilang anaknya kalau dia mau umroh, Oh, tapi Allah gerakkan anaknya untuk membayarnya. Dan selanjutnya itu gak cukup sampai di situ. Ketika ibu ini sudah akan dibayari anaknya, anak yang kedua, tiba-tiba anak pertama telepon juga, "Mah, katanya mau umroh ya, berangkat sama bapak ya." Jadi beliau berangkat suami istri dan hanya dengan DP 500.000 uang waktu itu. Masya Allah. Jadi teman-teman, Allah itu melihat kesungguhan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau memang kita sungguh dan serius, insya Allah Allah akan datangkan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Gitu. Gitu ya, sahabat-sahabat ISMI. Jadi yang namanya rezeki itu kalau emang kita niatnya udah ingin memenuhi panggilan Allah, pasti ada datangnya di mana aja Betul, ya betul, Ustadz Dika. ya. Oke, jadi itu ya sahabat ISMI, ada Umroh Akbar di tanggal 8 November. Jadi jangan sampai ketinggalan, niatkan hati, bersihkan hati. Jadi kita harus fokus lah kalau memang ingin memenuhi panggilan Allah. Begitu. Yuk ikut semua ya teman-teman ya. Saya tunggu dan memang kalau ada kesempatan insya Allah bersama saya kembali. Ya itu ya teman-teman.
Teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa. It's Me Travel, mudah, aman, dan menyenangkan.